ohm, 15 ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke pembahasan berikut. Sekarang rangkaian hambatan seri. Rangkaian hambatan seri itu artinya beberapa hambatan itu yang disusun secara berurutan ya, atau secara seri. Jadi di sini saya contohkan 4 hambatan ya, disusun secara seri. Kemudian diberi tegangan ya, sumber tegangan. Nah, kemudian ada satu pertanyaan di sini. Jadi rangkaian ini termasuk rangkaian hambatan seri? Apakah masih? Kita bisa cek ya. Kita beri satu ujung titik dan ujung yang satu lagi. Lalu kita buat jalurnya ya. Kita buat jalurnya warna biru. Ternyata dari ujung satu ke ujung yang lain itu tidak ada cabang ya. Tidak ada cabang, jadi rangkaian ini masih termasuk rangkaian seri. Jadi jawabannya ya. Oke, kita lanjut lagi ke nilai pengganti hambatan seri ya, atau disingkat RS. Jadi RS bisa dicari dengan persamaan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Kalau misalnya resistornya diserikan lebih dari 4 ya, kita tinggal tambahkan saja. Misalnya ada 5, berarti tambah dengan satu lagi dengan R5 ya, ditambah seterusnya ya. Tinggal kita sesuaikan dengan persoalannya. Oke, lanjut lagi ke prinsip-prinsip susunan seri. Prinsip-prinsip susunan seri. Yang pertama itu susunan seri bertujuan untuk memperbesar hambatan suatu rangkaian. Jadi kita contohkan kalau misalnya satu nilai hambatannya itu 100 ya. Kalau kita serikan 4 dengan nilai yang sama ya, 100 ohm, berarti total nilai penggantinya itu ada 400 ya. Tinggal ditambahkan 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100, jadi ada 400, jadi makin besar ya. Oke, kita lanjut lagi ke prinsip nomor 2 ya. Jadi kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan itu sama besar kalau susunannya seri ya. Dimana kalau di contoh yang ini, I nya melewati R1, yang melewati R2, melewati R3, melewati R4, itu nanti nilainya sama ya. Misalnya I1 itu yang melewati R1, I2 yang melewati R2, I3 yang melewati R3, dan I4 yang melewati R4. Jadi I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan sama dengan I4. Jadi nilainya semuanya sama besar. Oke, kita lanjut lagi ke prinsip yang ketiga. Jadi tegangan hambatan pengganti seri itu sama dengan jumlah tegangan tiap hambatan. Nah, misalnya masih pada contoh rangkaian yang ini ya. Jadi R1, R2, R3, R4. Nah, kita ujungnya itu kan sumber tegangannya, atau namanya V baterai atau V seri. Nah, nanti di hambatan R1 itu ada V1 ya. Kita namakan V1, kemudian di R2 itu kita namakan V2, kemudian di R3 itu kita namakan V3, dan di R4 itu kita namakan V4. Nah, jadi nanti V seri atau V baterai itu nanti sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4 ya. Oke, lanjut lagi ke menghitung V1 ya. Nah, V1 itu nanti bisa dihitung dengan I1 kali R1, V2 itu I2 kali R2, kemudian V3 itu I3 kali R3, kemudian V4 itu I4 kali R4. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal di mana 3 buah resistor disusun seri ya.
Jadi ada 9, 7, dan 4 ohm. Jadi kita anggap saja R1 nya 9 ohm, R2 nya 7 ohm, R3 nya 4 ohm, dan dihubungkan dengan baterai yang besarnya 60 volt. Nah, jadi pertanyaan yang ditanyakan nanti itu hambatan pengganti serinya itu berapa, dan kemudian kuat arus tiap-tiap resistor itu berapa, kemudian beda potensial tiap-tiap resistor itu berapa. Oke, kita bahas langsung. Pertama kita data dulu ya keterangan dari soalnya. Itu bisa mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Jadi R1, R2, R3 kita tulis gambarnya juga ya, kita harus gambarkan. Lalu ditanya RS-nya berapa ya? I1, I2, I3. I1 itu yang melewati R1 ya. I2 itu yang melewati R2, dan I3 itu yang melewati R3. Dan yang terakhir itu V1, tegangan di R1, V2 tegangan di R2, V3 tegangan di R3 ya. Oke, kita langsung mencari RS. RS dicari dengan rumus di jumlah ya, R1 tambah R2 tambah R3. Karena tiga-tiganya disusun seri, tinggal kita tambahkan aja. Nanti kita bisa dapatkan 20 ohm. Lalu jangan lupa ya, ini digambarkan kembali hambatan penggantinya dengan sumber baterai. Jadi R serinya 20, tegangan V-nya 60. Nah, nanti dari sini kita bisa mencari I-nya, I total ya. I-nya nanti berapa? Kita bisa cari dengan persamaan hukum ohm ya. Nah, karena di sini rangkaiannya seri, untuk I1, I2, dan I3 itu menurut prinsip yang tadi ya, itu berarti nilainya akan sama besar ya. Jadi I seri sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4. Nah, jadi kita sekarang mencari I seri dulu atau I total ya, dengan menggunakan prinsip hukum ohm tadi. Berarti V sama dengan I seri, maksudnya I seri sama dengan V per R seri. Jadi kita masukkan V nya 20, R seri itu yang total tadi ya, resistor pengganti seri ya, yang tadi kita dapatkan 20. Jadi I nya kita dapatkan 3 ampere. Karena disusun seri berarti I1, I2, I3, I4 itu sama dengan I seri juga, jadi sama dengan 3 ampere ya. Lalu sekarang kita bisa mencari V1 ya, V2 dan V3. Karena I1 udah tahu, I2 juga sudah tahu, dan I3 juga sudah tahu. Kita cari I1 dulu. Nah, jadi maksudnya cari V1 ya. Jadi V1 itu sama dengan I1 tambah R1. Maksudnya I1 kali R1 ya. Jadi 3 kali 9, 27 volt. Kemudian V2 itu I2 kali R2. Jadi 3 kali 7, 21 volt. Kemudian V3 itu I3 dikali R3. 3 kali 4. Jadi 12 volt. Oke, itu saja ya pembahasannya sampai nomor C ya. Kalau kita jumlahkan V1, V2, V3, 27 tambah 21 tambah 12, itu nanti totalnya sama dengan sumbernya ya, 60 volt ya. Jadi begini pembahasan dari contoh soal. Nah, sekarang ini latihannya, kalian bisa coba ya. Sama hampir mirip dengan pembahasan contoh soal yang tadi sih, cuma angkanya berbeda ya. Nanti dicoba ya, silakan nanti dicoba. Oke, kita lanjut ya.